Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur saja benar-benar luar biasa. Kita akan bedah cara memaksimalkan produktivitas harian Anda dengan membangun asisten AI yang 100% dipersonalisasi. Dan bagian paling kerennya, Anda bisa lakuin ini semua tanpa perlu nulis satu baris kode pun. Sama sekali nol coding. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Anda buka ChatGPT, terus sadar kalau Anda ngetik instruksi panjang yang itu-itu lagi setiap hari. Kayak, tolong dong bertindak sebagai editor. Gunakan nada yang profesional ya. Atau formatnya dibikin begini. Capek banget kan? Harus terus-terusan ngajarin AI hal yang sama berulang-ulang, ini malah jadi semacam hambatan besar buat produktivitas kita. Biar gampang, bayangin aja ChatGPT biasa itu kayak smartphone yang baru banget keluar dari kotaknya. Memang canggih sih, tapi masih kosong melompong dan belum ngerti kebiasaan Anda. Nah, di sisi lain, Custom GPT itu ibarat smartphone yang udah Anda instalin semua aplikasi favorit, kontak kerja, dan settingan khusus Anda. Ini adalah AI yang udah Anda sekolahin dengan instruksi, alat, dan bahkan gaya bahasa Anda sendiri. Di sesi kita kali ini, alurnya gampang kok. Kita akan mulai dari era baru Custom GPT, terus kita bahas apa sih sebenarnya Custom GPT ini. Setelah itu, kita masuk ke resep utamanya, yang tanpa coding itu. Dilanjut dengan langkah-langkah mudah pembuatannya, dan terakhir, cara uji coba serta publikasinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Era baru Custom GPT sebagai solusi cerdas buat produktivitas Anda. Anda harus tahu, alat-alat khusus ini tuh bukan sekedar mainan atau gimmick, manfaat aslinya di dunia kerja benar-benar masif. Mereka bisa mengotomatisasi tugas-tugas yang ngebosenin, kayak ya misalnya menyortir puluhan CV pelamar kerja biar sesuai standar Anda. Mereka juga bisa langsung jadi pakar instan karena udah baca dokumen internal Anda, dan pastinya menjaga konsistensi hasil kerjaan tanpa perlu Anda ingetin terus-terusan. Lalu, pertanyaan selanjutnya di bagian kedua ini, apa itu Custom GPT sebenarnya? Kenapa kita menyebutnya asisten spesialis Anda? Secara sederhana, Custom GPT adalah versi ChatGPT Anda sendiri yang secara spesifik selalu ingat apa tugas utamanya di setiap percakapan. Bayangin Anda punya asisten peninjau kontrak hukum yang selalu ngasih pasal disclaimer tanpa disuruh. Atau mungkin pelatih nulis yang selalu pakai gaya tanya jawab. Dia nggak bakal lupa identitasnya, jadi Anda nggak perlu lagi repot-repot ngasih instruksi dari nol. Sekarang mungkin Anda mikir, waduh, ini pasti butuh skill IT tingkat dewa nih. Nah, ini dia kabar baiknya. Anda pegang kendali penuh tanpa perlu jadi programmer sama sekali. Syarat utamanya cuma satu, Anda langganan ChatGPT Plus. Udah, itu aja. Saya tegaskan lagi ya, benar-benar 0% pengetahuan coding yang dibutuhin di sini. Selanjutnya, di bagian ketiga, kita masuk ke dapur pembuatannya. Apa saja resep utama tanpa coding ini? Yuk kita kenalan dengan 5 fitur kunci di GPT Builder. Kelima elemen inilah yang bakal ngasih custom GPT Anda otaknya, memori eksternalnya, dan kekuatan supernya. Mulai dari instructions, conversation starters, knowledge, capabilities, sampai pilihan modelsnya. Tiap bagian ini mastiin AI Anda jalan persis kayak yang Anda mau. Tapi biar lebih fokus, mari kita bedah 2 elemen yang paling penting dan dampaknya paling besar. Yang pertama dan paling utama itu instructions. Ini tuh ibarat otak utama atau sistem operasinya. Disinilah fondasi tempat Anda ngasih batasan, nentuin nada bicaranya, dan ngasih tahu keahlian spesifiknya apa. Ini jauh lebih kuat dari perintah biasa loh. Kenapa? Karena di sini Anda nggak cuma nyuruh dia ngapain, tapi juga ngasih pedoman ketat tentang apa yang nggak boleh dia lakuin. Elemen penting kedua adalah tab knowledge. Ini fungsinya kayak memori eksternal atau lemari arsip pribadinya si AI. Anda bisa unggah berbagai macam file di sini sampai dengan 20 file. Mau itu file PDF untuk buku dan laporan, file Word untuk SOP perusahaan, atau sekedar teks biasa, semuanya bisa. Anda pada dasarnya ngasih AI ini buku panduan eksklusif yang bisa dia baca dalam hitungan detik. Teorinya udah cukup jelas kan? Di bagian keempat ini kita akan langsung masuk ke tutorial langkah demi langkahnya. Coba deh lihat dashboard pembuatannya ini. Tampilannya benar-benar visual dan super ramah pengguna. Nggak ada layar hitam penuh baris kode yang bikin pusing. Semuanya pakai antarmuka pengaturan yang bersih, rapi, dan mudah dinavigasi. Ini ngebuktiin kalau siapa aja bisa ngerancang alat canggih ini. Prosesnya pun gampang banget, cuma butuh 4 langkah simple. Pertama, Anda buka menu pembuatannya untuk bikin GPT baru. Kedua, atur personanya di kolom instructions yang tadi kita bahas. Ketiga, tinggal unggah dokumen-dokumen rahasia atau spesifik Anda di bagian knowledge. Dan keempat, ya tinggal diuji coba. Sesimpel itu, asisten pribadi Anda langsung hidup dan siap disuruh-suruh.
Dan kita sampai di bagian terakhir, dari sekadar ide menjadi solusi yang nyata. Uji coba dan publikasi. Nah, fitur uji coba atau preview ini penting banget sebelum Anda merilis AI Anda. Tampilan layarnya terbelah dua. Di satu sisi, Anda bisa ngobrol dan ngetes AI-nya, sambil di sisi lain, Anda bisa langsung menyempurnakan pengaturannya. Ini ibarat ruang aman buat Anda ngetes skenario aneh-aneh atau pertanyaan jebakan, tanpa ngerusak versi akhir yang bakal dirilis. Kalau udah srek dan sempurna, Anda disuguhkan dengan 3 opsi publikasi yang sangat fleksibel. Pertama, private, kalau AI ini menangani data sensitif yang cuma boleh Anda yang akses. Kedua, unlisted, di mana Anda bisa bagiin link rahasia khusus ke rekan tim Anda. Atau ketiga, public, kalau Anda rilis di GPT Store, Anda bahkan berpotensi dapat penghasilan tambahan loh, asalkan asisten buatan Anda populer. Kalau Anda masih mikir apakah meluangkan waktu bikin ini semua benar-benar sepadan, sebuah laporan dari PwC memproyeksikan kalau AI itu bisa meningkatkan produktivitas karyawan sampai sekitar 40% di tahun 2035 nanti. 40%! Dengan membangun alat no-code milik Anda sendiri kayak gini, Anda sebenarnya lagi merevolusi cara Anda bekerja jadi jauh lebih cerdas. Kita udah ngebahas semuanya hari ini, dari konsep dasar, alat-alatnya, sampai langkah praktis untuk ngebangun alat produktivitas andalan Anda. Sekarang, kekuatannya benar-benar ada di tangan Anda. Jadi pertanyaannya, asisten super seperti apa yang bakal Anda bangun hari ini? Jangan ragu, buat terus bereksplorasi, dan sampai jumpa di panduan visual kita yang berikutnya. Halo!